Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Sebelum kita lanjut, kemarin kan aku nanya mendingan aku bikin IG atau TikTok. Nah, karena kebanyakan nyaranin bikin IG, ya udah aku bikin IG Instagram. Jadi nama Instagramnya ya sama, ngomongin Inter. Nanti aku kasih linknya di description sama di komen ya, biar gampang nyari ya. Nah, oke lanjut. Aku mau mengomentari soal Inter. Mau ngomongin Inter, karena nama channelnya ngomongin Inter. Ini permasalahan Inter. Kalau dulu permasalahan kita itu ada di pertahanan. Sekarang masalah di pertahanan ini sudah teratasi. Tapi, nah sekarang ini masalahnya. Goal conversion kita itu rendah sekali. Artinya apa? Artinya finishing kita itu rendah. Seperti waktu kita lawan Madrid. Shoot on goal kita 17. 19 apa 17 aku lupa. Golnya 0. Coba bayangkan itu. Aduh, ini beda banget ketika zaman kita dipegang Conte. Mungkin permainan kita itu lebih boring, tapi Pak efektif sekali Pak. Berapa kali itu shoot on goal kita paling cuma 5, tapi golnya 2. Itu hampir 50% conversionnya. Zaman Mourinho apalagi, aku ingat banget kita itu lawan apa ya lupa. Ada 4 shot on goal, semuanya on target, golnya 2. Gila bener kan? Efektivitas lini depan kita itu, wih. Masalahnya ada lagi nih. Masalah ini cuma muncul di Liga Champion. Karena di Serie A ya, walaupun juga kalau kita hitung secara persentase, itu agak-agak rendah juga. Cuma itu ditutupi dengan hasil. Karena hasil kita selalu efektif. Main lawan Roma 3-0, sebelumnya 2-0, 2-0, clean sheet segala macem. Jadi nggak perlu kita mempermasalahkan walaupun nembaknya banyak yang nggak masuk, tapi yang masuk itu matters gitu loh, menang kita. Nah di Liga Champion ini yang bahaya. Ini sampai diulas oleh Corriere dello Sport. Jadi di Liga Inter memiliki shot on target lebih dari tim manapun. Tahu berapa shot on target Inter di Serie A? 100 Pak. Satu-satunya tim yang memiliki tembakan, bukan shot on target loh, total tembakan aja shot on goal itu yang lebih dari Inter itu cuma Roma. 105, tapi itu shoot on goal. Kalau shoot on goal kita udah, nggak usah dihitung. Shot on target kita aja 100. Dari 100 ini yang gol 39. Berarti konversinya itu kan 39%. 39 tembakan dari 100 tembakan on target. Itu angka yang bagus. Nah, kalau di Liga Champion terbalik. Kita paling banyak yang punya shot on goal. 117. Tapi dari 117 itu cuma 37 yang on target. Nah, dari 37 yang on target itu kita bikin 8 gol. Inilah masalahnya sekarang, gimana caranya striker-striker kita supaya bisa lebih cynical dalam menyelesaikan. Bukan cuma striker aja, dari gelandang juga, karena beberapa kali kita lihat Barella tembakannya melenceng, Hakan juga tembakannya. Tapi Hakan sih aku lihat tembakan Hakan itu akurat banget. Cuma kemarin kan sering kena blok gitu loh. Jadi kalau akurasi udah oke, cuma gimana sekarang caranya biar jadi gol. Oke, ini aku akan bacakan beberapa perkembangan soal Inter nih. Ada yang bagus, ada yang agak menyedihkan. Barella, nah scoring Barella di Liga Champions itu Januari baru ketahuan apakah dia disuspend 2 pertandingan atau 1 pertandingan aja. Semoga 1 pertandingan aja sih. Tapi kalau straight red card itu biasanya memang 2. Tapi tetap kita tidak berhenti berharap. Perisic. Nah, Perisic kan sebelumnya bilang dia tidak mau memperpanjang kontrak. Tapi akhirnya dia mau nego. Cuma masalahnya menurut media Italia permintaan gaji Perisic itu masih terlalu besar. Kalau sekarang kan rumornya itu dia dapat 5 juta euro semusim. Inter maunya kasih jauh lebih rendah dari itu karena juga dia usia sudah 33 tahun kan. Kalau aku sih agak pesimis Perisic akan bertahan. Walaupun sekarang dia keren banget di back kiri, cuma karena udah usia, gaji kegedean, kemudian kondisi keuangan juga lagi Ya, kita lihat aja nanti. Kemudian Alessandro Bastoni masuk di FIFA Team of the Week. Kalau kalian ada yang suka main game FIFA 2002, itu ada kok 2002, FIFA 2022 itu ada, biasanya selalu ada Team of the Week. Nah, Bastoni masuk karena penampilan dia pas lawan Roma itu keren banget. Nah, lawan Cagliari, aduh, sudah dipastikan itu Darmian, Korea, dan Ranocchia akan absen.
Ini menurut report media Italia loh. Tapi siapa tahu kan masih 3 hari, siapa tahu Ranocchia bisa sembuh. Tapi bagusnya De Vrij juga sudah bisa main. Jadi kalaupun Ranocchia absen nggak masalah karena ada De Vrij. Nah kemudian masalahnya ini Dumfries. Darmian kan masih cedera. Ternyata Dumfries itu ada cedera juga, makanya dia diganti di babak pertama kemarin di istirahat babak itu. Jadi Dumfries masih 50-50. Kalau misalnya Dumfries tidak main, berarti D'Ambrosio yang di wingback di belakang itu ya Skriniar, Bastoni, sama De Vrij. Kalau Korea, waduh Korea sampai tahun depan kayaknya belum bisa karena hamstringnya kena itu. Nah ini kemudian untuk transfer Januari. Sepertinya Inter tidak akan mendatangkan pemain baru, kecuali yang sudah-sudah kayak Onana itu. Tapi Inter akan memperpanjang kontrak beberapa eksekutifnya yang terutama BP Marotta. Waduh, BP Marotta ini tokoh kunci di balik performa Inter selain Simone Inzaghi ya. Karena bayangkan ini jenius bener ini orang. Lukaku dijual harganya oke banget. Hakimi juga oke banget. Pengganti Lukaku Dzeko gratis. Dapat Hakan Calhanoglu gratis juga. Dan mainnya semuanya kedua-keduanya ini gacor banget. Kemudian Dumfries walaupun tidak gratis masih naik turun, tapi sekarang sudah mulai agak nyetel. Kita lihat gimana nanti kalau Dumfries sudah main lagi. BP Marotta diperpanjang. Jaminan mutu pak. Yang berita buruk ini. Nah pemain yang akan disingkirkan itu pertama Alexis Sanchez, kemudian Arturo Vidal. Ini dua-duanya ini gajinya gila-gilaan. Karena Alexis Sanchez memang dulu sebelum ke Inter mainnya bagus. Tapi ya cedera terus-terusan. Katanya sih BP Marotta lebih suka kalau gaji yang gede ini diinvestasikan untuk pemain muda. Jadi kita sasarannya adalah nyari pemain muda yang bisa jadi tumpuan masa depan di Inter. Vidal juga gitu, mainnya jarang. Kalau tidak ada yang mau beli, berarti kemungkinan itu akan diputus kontraknya. Kalau putus kontrak, tentu saja Inter kena penalti, tapi katanya sih lebih baik kena penalti daripada dipelihara ini pemain. Pemain kaca semua ini pak, aduh kena senggol dikit cedera. Nah kalau yang dua itu kan nggak masalah, aku juga nggak masalah kalau mereka pergi. Yang masalah itu Stefan De Vrij. Karena De Vrij back yang sangat bagus, banyak yang mengincar, katanya Newcastle mengincar dan harganya juga mahal. Jadi kemungkinan De Vrij bakal dijual Januari ini. Aduh, inilah susahnya. Di satu sisi ini pemain andalan, tapi di sisi lain kita butuh duit ya. Bagaimana nggak tahu lah. Gimana kita lihat Januari nanti aja. Oke, itu saja untuk edisi Ngomin kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Oke, ciao.